Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan nge-breakdown penjelasan video terbaru trailer Thor Love and Thunder yang baru aja dirilis tadi banget ya, beberapa jam yang lalu. Oke, langsung aja ya kita bahasin persinnya. Gila sih, keren banget sih ya trailernya ini. Aduh, apalagi sih gore dekat Butchernya betul-betul terrifying banget. Oke, let's check it out. Scene awal dibuka dengan penampakan pohon oak tree atau pohon mitologi Norwegia, yang dimana di pohon inilah si Thor itu sedang bersemedi atau bertapa ya, mencari jati dirinya. Kemudian next scene kita lihat Korg yang sedang bercerita dengan anak-anak di ras alien ini pada sebuah api unggun. Dia berkata, "Anak-anak, siapkan popcornmu. Aku di sini akan menceritakan tentang Viking luar angkasa, yaitu Thor anak Odin, Thor Odinson. Dia bukan laki-laki biasa, dia adalah seorang dewa. Setelah menyelamatkan planet bumi untuk yang ke-500 kalinya, dia memulai perjalanan yang baru. Dia kembali workout karena kemarin dia itu gendut banget ya. Dari badannya yang jelek kembali ke badannya yang bagus." Nah, itu kata si Korg. Oke, kita cut dulu next scene ya, kita jelasin. Terlihat di sini Thor dengan kostum Ravager-nya sedang membantu orang-orang di planet ini, alien-alien ini. Nah, di sini dia bersama dengan pasukan Guardian of the Galaxy, Star-Lord dan kawan-kawan. Dan terlihat di sini badannya Thor ini sudah tidak gendut lagi ya, dan bisa menggunakan kekuatan Stormbreaker untuk memanggil petir. Next scene terlihat di sini Thor bersama dengan Guardian of the Galaxy, ada Star-Lord, Mantis, Groot, Nebula, Drax, Kraglin dan Korg. Nah, kita tahu ya, after Endgame Thor ini memang gabung di kelompoknya Guardian of the Galaxy untuk memulai perjalanan baru ya bersama dengan kelompok ini. Terlihat di sini Mantis di bagian keningnya itu ada seperti alat atau chips gitu ya. Mungkin kekuatannya evolve atau meningkat ya si Mantis ini. Oke, next kita melihat New Asgard ya, yang dimana ternyata sekarang itu sudah membuka bisnis baru mereka, yaitu membuat tempat mereka itu jadi tempat pariwisata gitu. Terlihat di sana banyak banget kapal-kapal pesiar wisatawan. Karena memang seperti di teaser bulan lalu, New Asgard ini untuk ekonomi penunjang ekonominya yaitu dengan desa wisata ya, desa wisata, kota wisata. Tapi itu hal ini tuh kayak memicu konflik lingkungan gitu, kayak di teaser kemarin aku udah bahas. Nah, jadi mungkin nanti di film akan dijelaskan lebih detail lagi konflik apa sebenarnya dari desa wisata, kota wisata ini. Dan New Asgard ini dipimpin oleh King Valkyrie. Oke, next kita melihat Thor menggunakan Stormbreaker untuk mengubah kostumnya menjadi kostum Asgardiannya. Di sini beda ya dengan kostum yang armor berwarna gold, emas dan biru itu. Ini beda lagi bajunya. Jadi di Thor Love and Thunder ini banyak banget bajunya si Thor ini ya guys. Di sini terlihat ada dua kambing, yaitu Tutganasr dan Tutgrinder, yang akan menjadi hewan menarik transportasinya bahtera mereka. Oke, next scene terlihat Thor itu sedang workout ya, ketika badannya itu masih gendut banget di Avengers Endgame, dan sekarang dia sudah get in shape lagi. Terlihat dia menggunakan rantai raksasa dan juga menarik jet ya untuk bisa workout kayak gitu, menggunakan topi bertuliskan Strongest Avenger. Terlihat dia ini workout di sebuah tengkorak yang gede banget ya. Kemungkinan ini adalah tempat Frost Giant atau tempatnya si monster raksasa es yang dulu pernah ada di Thor yang pertama, dan yang monster yang besar ini adalah monster Frost Giant. Kemudian next kita lihat ya, Thor ini menggunakan kostum barunya dengan Stormbreaker itu bertarung di sebuah kota yang kemungkinan New Asgard, melawan sebuah monster berwarna hitam. Ini adalah Black Berserker, merupakan monster dari Gore the God Butcher. Tiba-tiba Palu Mjolnir pun datang mendekati Thor. Dipikirnya Palu itu datang kepadanya, ternyata tidak. Palu itu disummon atau dipanggil oleh Jane Foster sebagai The Mighty Thor, dan itu membuat si Thor ini terkejut. Thor pun berteriak Jane sambil terkejut gitu ya. Jadi dia nggak percaya kalau The Mighty Thor atau kompetitornya ini adalah pacarnya sendiri, Jane Foster. Terlihat mereka di sini masih di tempat yang sama ya, tapi di sini Thornya sudah berubah armornya. Kemungkinan ketika dia melihat Jane Foster ini, dia langsung merubah kostumnya lagi, kostum armor lengkapnya. Bisa teman-teman perhatikan ya, Palu Mjolnir di sini ini adalah Palu Mjolnir yang sama di Thor Ragnarok pada saat dihancurkan oleh Hela berkeping-keping. Jelas banget ya, dia ini retakannya masih ada dan seperti keluar energi murni cahaya dari dalam intinya. Karena kalau di komik Mjolnir ini adalah energi arwah gitu ya. Jadi di dalam Mjolnir ini ada arwah namanya Mjolnir gitu. Nah, itulah dia inti dari Mjolnir ini, sebuah entitas cosmic being dari Dewa Odin. Aku sudah buat ya video tentang penciptaan dan teori gimana bisa ini Palu kok jadi bagus lagi. Nah, kalian bisa banget untuk silaturahmi ke video aku yang ini. Dan juga sebenarnya di mana nih Jane Foster menemukan kepingan-kepingan Palu Mjolnir ini. Bisa teman-teman lihat ya di video behind the scene ini, si Jane Foster ini seperti kerasukan gitu ya. Nah, mungkin ini pertama kalilah dia awal-awal jadi Mighty Thor atau Thor yang baru dan kerasukan kekuatan Mjolnir. Jadi teorinya Jane Foster ini kayak mengalami kanker ya, dan dia pergi ke tempat ini seperti
di tebing lautan ini untuk mencari Thor. Dan ternyata Thor ini sudah pergi ya bersamaan dengan Loki dan Hela di Thor Ragnarok. Dan dia akhirnya menemukan kepingan-kepingan hancuran palu Mjolnir yang dihancurkan oleh Hela. Kemungkinan sih gitu ya. Dan si Jane Foster ini nggak terlihat lagi di film MCU karena dia sedang bertarung melawan kanker atau penyakitnya. Ya lebih kurang kayak di komik lah. Kalau di komik kan si Jane Foster ini dia terkena kanker payudara. Kemudian karena dia itu worthy, palu Mjolnir pun datang menghampirinya dan merasuki badannya Jane Foster karena si Thor itu sudah tidak worthy lagi pada waktu itu. Tapi kayaknya ada sedikit perbedaan ya untuk versi filmnya. Kita lihat aja nanti kalau filmnya sudah rilis. Next kita lihat King Valkyrie mengendarai Pegasusnya terbang dari atas seperti ada cahaya kuning seperti itu. Dan terlihat di sini ada Thor dan juga Korg yang sepertinya berada di sebuah ruangan di New Asgard. Terlihat di sini masyarakat Asgardnya kayak nangis dan sedih gitu ya. Kemudian akhirnya kita lihat ya The Mighty Thor itu terbang dari atas dan langsung landing, superhero landing. Jane Foster terlihat di sini helm armornya itu langsung terbuka ya. Dan kayaknya dia ini sedang berada di kuil para dewa dan tentunya ini bukan di Earth atau bumi ya, mungkin di tempat lain. Kemudian Thor berkata, mantan pacarku. Jane berkata, sudah berapa lama ya? 3-4 tahun. Kemudian Thor menjawab, 8 tahun 7 bulan 6 hari. Gila sih ya. Kayaknya si Thor ini memang masih suka banget sama Jane. Next scene kemudian kita melihat ya kota Zeus, kota Olympus dari mitologi dewa-dewi Yunani. Jadi memang Thor Love and Thunder ini ceritanya adalah to entrance introduce dewa-dewa Council of God, di mana sudah ada dewa-dewi Nordik, Yunani, dan di promotional picture ini terlihat juga dewa-dewi Ennead Mesir, Goddess Bast, Dewi Black Panther. Yang sudah nonton series Moon Knight pasti tahu ya bahwa dewa-dewi Mesir Ennead ini sudah diperkenalkan. Belum lagi di bocoran Namor itu sudah diperkenalkan juga dewa-dewi baru dari suku Aztec, kayak budaya mitologi Meksiko gitu ya. Pokoknya ada dewa-dewi baru juga nih di Black Panther Wakanda Forever. Karena konfliknya ya si Gore inilah nanti membantai para dewa. Oke, next kita lihat ya di sini ada King Valkyrie dan juga Thor berada di Olympus. Jadi memang mereka berdua ini ikut datang ke Olympus bersama dengan Jane Foster dan juga Korg. Kemudian terlihat Thor dan juga Jane Foster mengendarai bahtera mereka yang ditarik oleh kambing Tooth-Gnasser dan Tooth-Grinder. Mereka masih saling bertatapan ya. Kemudian ada Thor yang masih pakai kostumnya Ravager Guardian of the Galaxy. Nah, di sini mungkin adalah scene perpisahan mereka ya, ketika si King Valkyrie akhirnya meminta bantuan kepada Thor untuk kembali kepada mereka. Kemudian next scene kita lihat ya pemandangan galaksi yang mengerikan, gelap dan dark. Sudah pasti nih introduce-nya Gorr the God Butcher. Perlu diingat ya bahwa Gorr the God Butcher ini sangat berhubungan dengan Knull the First Symbiote karena kekuatannya itu berasal dari symbiote yang hitam-hitam itu. Kekuatannya si Gorr ini menggunakan symbiote hitam dan Necro Sword, Gorr membantai para dewa. Gorr diperankan oleh Christian Bale, keren banget, terrifying, menakutkan banget ya. Ini aktingnya Christian Bale kan gak kaleng-kaleng ya, udah terkenal banget dia meranin Batman, udah keren banget. Di sini Gorr berkata yang dipentingkan para dewa itu hanyalah diri mereka sendiri, mengeluarkan pedang Necro Sword. Kita nggak tahu ya apakah pedang ini pedang Necro Sword, dan juga di sini Gorrnya bentukannya beda dengan yang di komik. Mungkin nanti kita akan disurprising ya pas nonton di bioskop. Terlihat Gorr di sini seperti masuk ya ke sebuah hype atau sarang yang gelap, dan juga terlihat di situ ada simbiot hitam. Aku nggak tahu ya origin story-nya ini gimana, apakah mirip dengan di komik atau ada perubahan nih versi filmnya. Karena kan kalau kita ngomongin Knull, ngomongin simbiot pasti nggak jauh-jauh dari Spider-Man, Venom dan sebagainya. Ternyata make up-nya si Gorr ini keren dan menakutkan juga ya teman-teman. Semoga aja nanti pas final battle-nya dia kayak berubah gitu ya seperti yang ada di komik bentukannya. Kemudian next kita melihat Thor dan Korg itu melihat mayat atau bangkainya Valigar the Behemoth. Yang mengejutkan banget si Thor ini ya, melihat teman lamanya ini itu sudah mati oleh Gorr the God Butcher. Padahal Valigar the Behemoth ini adalah makhluk yang sangat hebat di galaksi. Dilanjutkan dengan scene Gorr berkata semua dewa harus mati. Jadi originnya si Gorr ini, dia ini kayak kecewa gitu ya sama dewa-dewa karena ketika kampung halamannya, anak-anak, istrinya diserang dan dibantai, tidak ada yang mau menolong dia. Akhirnya dia marah dengan dunia dan berusaha untuk membunuh semua dewa. Next ini kita lihat Thor, Jane Foster, dan kambing mereka itu berusaha untuk pergi ke Olympus untuk memperingatkan tentang Gorr the God Butcher ini kepada para dewa dan Council of the God. Jadi kayak ada rapat meeting gitu ya untuk para dewa di Olympus itu. Terlihat di sini Jane Foster, King Valkyrie dan juga Thor itu menyerang tentaranya Olympus. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sini. Kayaknya akan terjadi kesalahpahaman ya di Council of the God ini. Di sini Jane Foster menggunakan kekuatan Mjolnir tapi dengan melemparkan pecahan kepingan Mjolnir itu ya, dan kemudian menyatu lagi menjadi palu. Kayaknya memang retakannya ini bisa dimainkan menjadi senjata. Kemudian next kita lihat yang mukanya Gorr yang ngeri banget kayak film Exorcist gitu. Seperti melihat simbiot hitam kekuatannya Knull. Kayaknya dia ini kayak disuntik kekuatan gitu. Kemudian dia menggunakan Necro Sword untuk menghancurkan planet yang kayak batu ini ya. Dan tidak ada kehidupan di planet ini. Terlihat ada energi biru keluar. Jadi mungkin ini scene berbeda gitu ya. Karena kalau energi biru ini kekuatannya Jane Foster ataupun kekuatannya Thor. Next kita lihat ya berempat ini seperti di awal tadi berada di Olympus dengan
dengan dewa pemimpin Olympus yaitu Zeus. Nah, di sini kita lihat Thor ya yang menyerang Gorr di planet batu ini menggunakan kekuatan petirnya. Jadi kekuatan energi biru tadi itu mungkin kekuatannya Thor ataupun kekuatan Jane Foster. Di sini juga ada King Valkyrie menggunakan pedang petirnya Zeus, itu juga menyerang Gorr the God Butcher. Oke, next kita lihat di sini Jane Foster dan juga Thor itu berpegangan tangan ya. Mungkin ini final battle melawan Gorr. Kocak banget ya scene ini. Ya ala-ala Marvel lah, pasti ada komedi-komedi keringnya juga. Oke, next kita lihat ya penyerangan Thor dan kawan-kawannya di Olympus seperti di awal tadi. Scene-nya Gorr yang sedang menangis dan juga Nebula dan Drax yang juga akan muncul sebagai cameo di film ini dari Guardian of the Galaxy. Kemudian next scene kita lihat Jane Foster mengarahkan Mjolnir ke atas langit dan memanggil kekuatan petir. Jadi memang di film ini Jane Foster akan ditampilkan sebagai Mighty Thor yang hebat, overpower dan kekuatan yang luar biasa juga. Teman-teman coba perhatikan ya kuil tempatnya Jane Foster ngesamen kekuatan Mjolnir ini. Yap, bener banget, itu adalah patung-patung entitas kosmik being yang maha dahsyat seperti Celestial. Di situ ada Living Tribunal. Samping Living Tribunal ada dua Char. Yang sebelah kiri ada Lady Death, kemudian Ego, dan yang terakhir ada patung Infinity. Nah, ini menurut pendapat aku ya, patung-patung ini makhluk kosmiknya. Nah, mungkin aja kalian ada pendapat lain. Gila banget ya teman-teman. Ini Cosmic Being sudah dites banget ya. Apalagi Living Tribunal. Dari mulai patungnya terlihat di series Loki, patungnya terlihat di Multiverse of Madness ketika America Chavez dan Doctor Strange berpindah-pindah multiverse, dan di sini akhirnya terlihat lagi di kuil ini. Dan memang fix banget pasti ada makhluk yang percaya dengan Cosmic Being ini. Dan sudah sering kelihatan banget itu ya Living Tribunal ya, tease dan easter egg-nya. Dan udah pasti banget ya Living Tribunal ini akan diperkenalkan di film Eternal kedua berbarengan dengan Celestial dan juga Cosmic Being lainnya. Mereka ini setara dengan Eternity dan merupakan makhluk-makhluk maha dahsyat kosmik luar angkasa. Soalnya kan semesta Marvel ini sudah pada hancur banget ya, Secret Timeline oleh series Loki, Multiverse of Madness dan terjadi inkursi oleh Doctor Strange dan Wanda. Belum lagi ini pembantaian dewa-dewa. Nah, mungkin nanti Living Tribunal ini akan datang sebagai penengah kekacauan ini, maybe aja. Kemudian scene terakhir ditutup dengan scene jokes bercandaan gitu ya, di mana Thor itu ditelanjangi badannya oleh Zeus dan membuat para dewa yang hadir di Council of God itu shock dan juga para pelayannya itu yang pingsan ya melihat ya si Thor itu. Dan dewa Zeus di sini diperankan oleh Russell Crowe. Russell Crowe ini dulu juga memerankan bapaknya Superman, membuat Thor marah karena apa yang dilakukan oleh si Zeus. Jane berkata, apakah kita harus menolongnya? Kata si King Valkyrie, nggak usah. Mereka semua ini masih pakai jubah penutup gitu ya. Dan scene terakhir menampilkan Thor Ravager melompat menggunakan Stormbreaker menyerang musuh di depannya. Dan trailer Thor Love and Thunder pun berakhir. Aduh, semoga aja nanti seiring dengan akan dirilisnya film ini akan banyak TV spot, teaser, featurity ya teman-teman. Tapi jangan sebanyak Doctor Strange Multiverse of Madness kemarin, karena memang Doctor Strange Multiverse of Madness kemarin tuh kebanyakan banget TV spotnya. Jadinya ada beberapa yang gak surprise lagi. Overall sih kalau dari aku ya, ngelihat first trailer Thor Love and Thunder ini, aku rate 9 out of 10 ya. Sumpah sih ya, ini membuat orang tertarik banget nih mau nonton. Soalnya keren banget ya ini konfliknya, yaitu pembantaian dewa-dewa. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Kalian boleh banget kalau mau nambahin apapun yang terlewat dari aku ya, diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.